4481 Alam Purba. Kedua tetua dari klan Leng menyaksikan Duan Lingtian, Hu Feiyan, dan Tan Xiu Teng menaiki kapal terbang dan menghilang ke cakrawala. Leng Jing bergidik dalam hati ketika dia merasakan tatapan dingin kedua tetua itu padanya. Dia tahu dia akan dihukum karena menyebabkan klan Leng menderita kerugian yang sangat besar kali ini. Brengsek, saya harap klan akan lunak dengan hukuman mereka. Leng Jing meratap dalam hati, merasa menyesal. Kemudian, dia mengertakkan gigi sambil terus berpikir pada dirinya sendiri, Zhong Yue adalah teman yang buruk. Sebagai tuan muda dari klan Zhong dan pemimpin klan berikutnya dari klan Zhong, tidak terlalu berat baginya untuk memikul tanggung jawab, bukan? Bukannya klan akan menghukumnya dengan berat. Mulai hari ini dan seterusnya, kita bukan lagi teman. Tanda seru. Zhong Yue secara alami tidak menyadari niat Leng Jing untuk memutuskan hubungan dengannya. Dalam perjalanan kembali ke klan Zhong, dia mengirimkan pesan kepada ayahnya, pemimpin klan dari klan Zhong. Ayah, aku benar-benar tidak puas. Saya yakin Anda juga merasakan hal yang sama. Kami hanya berspekulasi bahwa dia memiliki perlindungan dari seorang demi-Sein, tidak ada yang dikonfirmasi. Saya harap kita bisa menyelidiki masalah ini dan menemukan kebenarannya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menerima ini. Zhong Yue tidak bertindak sembarangan seperti sebelumnya. Kali ini, dia berbicara dengan ayahnya terlebih dahulu. Sebagai pemimpin klan dari klan Zhong, ayahnya secara alami memiliki koneksi ke beberapa pusat kekuatan tertinggi. Mungkin, mereka bisa menggunakan koneksi untuk menangani Duan Lingtian secara diam-diam. Aku akan menangani masalah ini. Serahkan padaku, jawab ayah Zhong Yue segera. Zhong Hanyin, pemimpin klan dari klan Zhong, adalah pria parubaya yang tinggi dan kekar dengan sepasang mata yang besar dan bijaksana. Dia juga pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi dia berada di peringkat paling bawah di antara pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia bukan tandingan Hu Bugui, penguasa tentara surga kolosal, apalagi setengah Sein. Namun, kekuatannya tidak mempengaruhi otoritasnya di klan Zhong karena kekuatan tertinggi terkuat di klan Zhong adalah kakek buyutnya. Sangat sedikit orang di bawah ranah demi orang suci yang cocok untuk kakek buyutnya di alam perkasa damai. Pada saat ini, ekspresi Zhong Hanyin gelap, dan matanya yang besar bersinar dengan niat membunuh, seperti binatang buas yang hendak menerkam mangsanya. Dia bergumam pelan, 9 batang raja bunga bahagia, sungguh orang yang rakus. Saya tidak peduli siapa Anda atau di bawah perlindungan siapa Anda, klan Zhong bukanlah penurut yang bisa Anda mainkan sesuka Anda. Setelah itu, Zhong Hanyin bergerak sedikit dan menghilang ke udara tipis. Sesaat kemudian, dia muncul kembali di sebuah ruangan di halaman yang luas. Kemudian, dia duduk bersila di udara sebelum sosok tembus pandang bangkit dari tubuhnya dan menghilang ke alam lain. Sebelum dia pergi, terdengar dia berkata, 9 tangkai Blissful Flower Kings dan 3 Northern Nether Interchot tingkat penguasa, aku yakin banyak orang akan mendambakan hal-hal ini. Alam primitif adalah alam magis yang hanya dapat diakses oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi memasuki alam dengan kesadarannya, dia akan bermanifestasi di alam dengan penampilan dan identitas baru. Bahkan auranya akan berbeda, tidak ada yang tahu bagaimana alam primitif muncul, dan sudah berapa lama itu ada. Pusat kekuatan tertinggi bisa merasakannya dengan mudah, seolah-olah alam memanggil mereka. Sulit bagi kekuatan tertinggi untuk mengidentifikasi satu sama lain di sana kecuali mereka rela melakukannya. Banyak pembangkit tenaga tertinggi suka pergi ke alam primitif untuk menghabiskan waktu dan bertukar pengetahuan untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Beberapa dari mereka juga pergi ke alam untuk mendapatkan informasi mengenai alam asal. Realms of Origins mirip dengan alam rahasia. Namun, tidak seperti alam rahasia buatan manusia. Alam asal terbentuk secara alami dari hukum langit dan bumi. Mereka mengandung banyak pertemuan kebetulan untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi. Beberapa dari pertemuan kebetulan ini bahkan dapat meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tertinggi rata-rata. Namun, ada tangkapan. Pusat kekuatan tertinggi tidak bisa memasuki Realms of Origins, hanya mereka yang berada di bawah alam kekuatan tertinggi yang bisa memasukinya. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan bawahan di ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi memiliki keuntungan dalam situasi ini karena mereka dapat mengirim mereka sebagai wakil. Bagaimanapun juga,
Dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi diakui tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah alam pusat kekuatan tertinggi. Mereka yang dekat dengan dunia dewa tertinggi tingkat atas yang tiada taraf sama sekali bukan tandingan dewa tertinggi tingkat atas yang tiada taranya, perbedaan antara kekuatan mereka seperti langit dan bumi. Misalnya, Duan Lingtian yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi bahkan tidak dapat menahan 3 serangan dari dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi. Setelah menjadi dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi, energi seseorang akan diubah oleh hukum langit dan bumi yang mengatur batas luar dan dunia segudang, dan seseorang akan mengalami transformasi dalam semua aspek. Itu sedikit mirip dengan transformasi energi begitu seseorang memasuki alam pembangkit tenaga listrik tertinggi. Energi itu hanya dikenal sebagai energi besar. Kekuatan tertinggi cenderung menyimpan informasi tentang Realms of Origins untuk diri mereka sendiri. Namun, beberapa pembangkit tenaga tertinggi yang lebih lemah, yang tahu bahwa mereka bukan tandingan rekan-rekan mereka dalam bersaing untuk Realm of Origin, akan memasuki alam primitif untuk menyebarkan informasi tentang Realm of Origin untuk menghentikan pembangkit tenaga tertinggi yang lebih kuat dari memonopoli Realm of Origin. Nyatanya, taktik ini tidak terbatas pada Realms of Origins. Zhong Hanyin telah memasuki alam primitif kali ini untuk menyebarkan berita tentang seorang kultivator yang dekat dengan alam dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi yang memiliki 9 tangkai Raja Bunga Bahagia dan 3 cot musim dingin Nether Utara kelas penguasa. Pembangkit tenaga tertinggi yang lebih kuat mungkin tidak peduli dengan hal-hal ini. Selain itu, reputasi mereka akan ternoda jika diketahui bahwa mereka merampas sesuatu dari seseorang yang lebih lemah dari mereka. Namun, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang lemah tidak memiliki keraguan seperti itu. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa dari mereka akan tergoda oleh hal-hal yang dimiliki oleh Duan Lingtian ini. 4482 Pengadilan Lembah. Tidak jauh dari jalur yang menghubungkan alam angin suci ke alam petir suci, Duan Lingtian mengirim Hu Feiyan dari kapal terbangnya. Wakil Komandan Hu, kita akan berpisah dari sini. Sampai bertemu lagi, kata Duan Lingtian kepada Hu Feiyan dengan senyum di wajahnya. Li Feng, cobalah untuk tidak menonjolkan diri selama sisa perjalananmu. Sepertinya masalah dengan 2 klan utama dari alam perkasa yang damai telah berakhir, tetapi siapa yang tahu jika mereka berniat membalas dendam dari Anda. Sangat mudah bagi mereka untuk mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan kotor untuk mereka, terutama dengan semua harta yang Anda miliki. Hu Feiyan berkata dengan sungguh-sungguh, Anda mungkin memiliki cara untuk menghalangi kekuatan tertinggi biasa, tetapi tidak ada jaminan mereka akan bekerja setiap saat. Keamanan Anda hanya akan terjamin jika pembangkit tenaga listrik tertinggi di belakang Anda secara pribadi melindungi Anda. Terima kasih atas pengingat Anda yang baik, Wakil Komandan Hu. Saya akan sangat berhati-hati, kata Duan Lingtian sambil mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya. Ekspresinya juga sedikit serius ketika dia berbicara. Tanda seru, selamat tinggal, kata Hu Feiyan dengan anggukan sebelum dia naik ke kapal terbangnya dan lepas landas. Dalam sekejap, kapal terbang Hu Feiyan tidak lebih dari sebuah titik hitam di kejauhan sebelum menghilang dari pandangan. Pada awalnya, Hu Feiyan setuju untuk bepergian dengan Duan Lingtian karena menurutnya kekuatan mereka setara satu sama lain dan mereka dapat saling membantu dalam meningkatkan basis kultivasi mereka. Namun, setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menjadi lebih kuat darinya setelah hukum ruang angkasanya membaik, dia tidak berpikir itu adalah ide yang baik untuk melanjutkan perjalanan bersamanya. Dia khawatir dia akan berpuas diri dan terlalu mengandalkannya, yang akan menghambat kemajuannya. Karena itu, dia memutuskan untuk berpisah dengan Duan Lingtian. Setelah Hu Feiyan pergi, Duan Lingtian tidak segera kembali ke kapal terbangnya. Dia berteleportasi beberapa kali di kejauhan sebelum dia tiba-tiba berhenti. Dia mengulurkan tangan dan meraih sesuatu, dan sesaat kemudian, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dia segera mengenali pihak lain. Pihak lainnya adalah Yuni, seorang pria parubaya acak-acakan yang merupakan anggota kelompok bandit, yang sebelumnya dimusnahkan Tan Siu Teng. Dia juga yang memimpin Zhong Yue ke Duan Lingtian untuk membalas kematian pemimpinnya, yang kebetulan juga adalah adik laki-laki Zhong Yue. Tuanku, tolong ampuni aku. Yuni memohon begitu dia ditemukan. Secara alami, dia tahu bahwa begitu Zhong Yue memimpin anak buahnya untuk menghentikan Duan Lingtian akan tahu bahwa seseorang telah membuntutinya. Faktanya,
Dia tidak bodoh dan juga tidak cukup berani untuk membuntuti Duan Lingtian, tetapi dia dipaksa dan diancam oleh Zhong Yue untuk melakukannya. Zhong Yue telah meracuninya, dan dia membutuhkan penawar dari Zhong Yue. Karena itu, dia hanya bisa melakukan penawaran Zhong Yue. Apakah Zhong Yue memberitahumu untuk mengawasi kami? Duan Lingtian bertanya tanpa nada. Dia secara alami tahu sekarang bahwa pria parubaya itu telah membuntutinya sejak awal dan telah mengungkapkan keberadaannya kepada Zhong Yue sebelumnya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, "Sebelumnya, dia menyuruhku untuk mengawasimu, tapi setelah itu, dia tidak lagi menghubungiku. Kali ini Leng Jing yang menghubungiku dan memerintahkanku untuk terus mengikutimu. Sama seperti Zhong Yue, dia meracuninya dan memaksaku untuk melakukan perintahnya. Kemudian, dia memohon, Tuanku, tolong maafkan saya. Saya terpaksa melakukan ini. Tolong jangan bunuh aku." Duan Lingtian mengabaikan permintaan pria parubaya itu dan mengepalkan tinjunya. Hanya dalam sekejap mata, energi spasial yang menakutkan yang menahan pria parubaya itu melonjak dan membunuh pria parubaya itu seketika. Setelah itu, Duan Lingtian mengamati sekelilingnya sejenak untuk memastikan tidak ada yang melihat sebelum akhirnya kembali ke kapal terbangnya. Ketika dia tiba, dia berkata kepada Tan Xiuteng, "Menyamarlah sebagai orang tua selama sisa perjalanan kita." Setelah mengatakan itu, energi surgawi Duan Lingtian dan energi dari hukum ruangnya melonjak. Kemudian, penampilannya langsung berubah dari pemuda yang lembut dan tampan menjadi pria yang dingin dan sombong dengan aura yang mendominasi. Dia sekarang memiliki alis tebal dan lebat yang membingkai sepasang mata sedingin es. Demikian pula, Tan Xiuteng berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah abu-abu panjang. Setelah dia selesai dengan transformasinya, dia membungkuk pada Duan Lingtian dengan hormat dan bertanya dengan suara serak, "Tuan muda, apakah Anda berencana untuk pergi ke alam angin suci atau alam petir suci?" Saat ini, mereka berada di jalur yang menghubungkan alam angin suci dan alam petir suci. Hu Feiyan telah pergi ke arah alam angin suci sebelumnya. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian berkata saat matanya berkilat di bawah sinar matahari, "Ayo pergi ke alam petir suci." Menurutnya, yang terbaik adalah membuat jarak antara dia dan Hu Feiyan. "Ayo bepergian menggunakan kapal terbang lain," kata Duan Lingtian kepada Tan Xiuteng. Lagi pula, kapal terbang yang dia gunakan sekarang terlalu mencolok. Di alam kekuatan yang damai, di pegunungan yang sunyi dan terpencil di dekat jalan yang menghubungkan alam angin suci dan alam petir suci, beberapa sosok terlihat terbang masuk dan keluar sesekali. Valley Court, kekuatan tertinggi, telah membangun markasnya di pegunungan ini. Pengadilan lembah adalah kekuatan tertutup dan sebagian besar disimpan untuk dirinya sendiri. Itu tidak sekuat klan Zhong dan klan Leng. Lagi pula, orang yang paling berkuasa di pengadilan lembah hanyalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang baru. Di sebuah gua di kedalaman pangkalan pengadilan lembah, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah merah menyala tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar dengan keserakahan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, 3 cot musim dingin neter utara kelas penguasa dan 9 batang blissful flower kings. Dengan harta karun ini, pengadilan lembah mungkin dapat menumbuhkan beberapa murid luar biasa dengan potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya harus merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Saya harus mengunjungi klan Lin dan memberitahu Brother Lin tentang masalah ini terlebih dahulu. 4483 badai sedang terjadi. Di alam perkasa yang damai, hanya ada beberapa klan sekuat klan Linghu gerbang surgawi. Adapun klan lapis kedua seperti klan Zhong dan klan Leng, setidaknya ada selusin dari mereka. Mengikuti itu adalah sekitar 100 klan peringkat tertinggi yang lebih lemah, dan klan Lin termasuk di antara klan-klan ini. Perkebunan klan Lin terletak cukup jauh dari pengadilan lembah, bersebelahan dengan alam angin suci dan alam petir suci. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari pengadilan lembah melonjak ke langit seperti bola api, dan dalam waktu kurang dari 15 menit, dia tiba di perkebunan klan Lin. Dia sangat sopan ketika mengumumkan kedatangannya meskipun pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Lin hanya sedikit lebih kuat darinya. Mereka adalah teman lama dan mengenal satu sama lain sebelum mereka memasuki dunia pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mereka telah menjelajahi dunia untuk beberapa waktu bersama di masa muda mereka dan menyelamatkan nyawa satu sama lain berkali-kali. Untuk alasan ini, meski tidak sering bertemu setelah menjadi kekuatan tertinggi, mereka tetap berteman baik. Kakak Lin Yu,
Aku di sini, pria parubaya berpakaian merah memanggil melalui transmisi suara. Tanda seru. Setelah beberapa saat, embusan angin bertiup dari perkebunan klan Lin. Yi Fan, lama tidak bertemu. Saya berencana untuk mengunjungi Anda di pengadilan lembah. Saya tidak menyangka Anda akan berkunjung lebih dulu, kata seorang pria parubaya yang anggun mengenakan jubah hijau panjang. Dia adalah Lin Yu, leluhur dan tulang punggung klan Lin. Senyumnya melebar saat dia terus berkata, kita harus minum sepuasnya hari ini. Setelah mendengar kata-kata ini, pria parubaya berpakaian merah, Liu Yifan, tuan pengadilan lembah, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Kakak Lin Yu, sebelum kita minum, ada sesuatu yang penting untuk kuberitahukan padamu. Setelah itu, Liu Yifan memberitahu Lin Yu tentang apa yang dia dengar di alam primitif. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Lin Yu karena dia pikir akan berbahaya untuk bertindak sendiri. Selain itu, Lin Yu juga akan mendapat manfaat dari ini jika mereka bergabung untuk mendapatkan harta itu. 9 tangkai Blissful Flower Kings dan 3 Northern Nether Interchot kelas penguasa. Mata Lin Yu bersinar dengan kegembiraan saat dia berkata, Blissful Flower Kings langka di Peaceful Might Realm, hanya ada beberapa kekuatan yang cukup kuat untuk mengolah Blissful Flower Kings, dan semuanya jauh lebih kuat dari kekuatan kita. Chot musim dingin Nether Utara bahkan lebih langka. Hanya ada 2 kekuatan yang mampu membesarkan mereka di alam perkasa damai, dan salah satunya adalah klan Leng negeri musim dingin. Setelah mengatakan itu, kegembiraan di mata Lin Yu digantikan dengan rasa takut saat dia menatap Liu Yifan dan berkata, Yifan, orang yang membawa barang-barang ini pasti bukan orang biasa. Dia pasti luar biasa untuk memiliki barang-barang ini dalam kepemilikannya. Saya setuju, Liu Yifan berkata, orang yang menyebarkan berita tentang ini jelas memiliki dendam terhadap orang itu. Menurut pria itu, dia mencurigai orang itu berada di bawah perlindungan setengah Sein atau seseorang yang hampir sekuat setengah Sein. Pria itu tidak tahu apakah orang itu memiliki esensi darah roh, tapi menurutnya itu tidak mungkin. Mata Liu Yifan berbinar saat dia terus berkata, Kakak Lin Yu, mari ambil risiko. Bahkan jika orang itu memanggil proyeksi setengah Sein, selama kita bergabung, kita pasti bisa melarikan diri. Di masa lalu, ketika Liu Yifan dan Lin Yu mengembara dunia bersama-sama, mereka telah menciptakan teknik melarikan diri menggunakan masing-masing hukum yang mereka kuasai. Dengan teknik itu, mereka bahkan berhasil melarikan diri dari dewa tertinggi perantara ketika mereka hanya seorang kaisar dewa menengah dan kaisar dewa tingkat lanjut masing-masing. Kami belum pernah menggunakan teknik pelarian waktu dan ruang sejak kami menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duo ini masing-masing ahli dalam hukum waktu dan hukum ruang. Faktanya, mereka secara tidak sengaja menciptakan teknik melarikan diri waktu dan luar angkasa. Mereka menemukan bahwa ketika hukum mereka berada di frekuensi, mereka akan membuat jalan keluar. Orang harus tahu bahwa sangat sulit bagi hukum yang sama untuk berada pada frekuensi yang sama, dan orang hanya dapat membayangkan betapa lebih sulitnya bagi 2 hukum yang berbeda untuk berada pada frekuensi yang sama. Aku bertanya-tanya seberapa kuat teknik pelarian waktu dan ruang kita telah menjadi, namun, kupikir kita harus bisa melarikan diri dari Demi Sein dengan itu, apalagi seseorang yang hampir sekuat Demi Sein. Selain itu, kami hanya menggunakan teknik ini beberapa kali di masa lalu, dan tidak ada yang mengetahuinya. Untuk alasan ini, tidak ada yang bisa melacak masalah ini kembali kepada kami, kata Liu Yifan. Dia telah memikirkan hal-hal ini selama perjalanannya ke klan Lin. Meskipun Lin Yu tergerak oleh kata-kata Liu Yifan, dia masih sedikit ragu. Meskipun demikian, dia tetap berkata, rencanamu cukup bagus. Namun, kita harus berlatih dan membiasakan diri dengan teknik itu lagi sebelum kita bergerak. Sedikit antisipasi dapat dilihat di mata Lin Yu saat dia berpikir untuk menggunakan teknik yang mereka ciptakan lagi setelah bertahun-tahun. Tentu saja, Liu Yifan berkata sambil tersenyum, lagi pula, hidup kita akan terancam jika orang itu memiliki esensi darah roh dan menggunakannya untuk memanggil tubuh sejati dari setengah Sein atau seseorang yang hampir sebanding dengan Demi Santo. Di tempat lain, alam kekuatan yang damai, itu dekat alam petir suci kita. Akan sia-sia jika kita melepaskan kesempatan ini. Mereka sedang menuju jalan yang menghubungkan alam petir suci dan alam angin suci. Dikatakan bahwa dia mungkin berada di bawah perlindungan Demi Sein. Hah? Jadi apa? Kami mendapat dukungan dari setengah Sein juga.
9 batang Blissful Flower Kings dan 3 Northern Nether Interchot kelas penguasa adalah milikku. Kekayaan dan risiko berjalan beriringan. Orang itu ada di dekatnya. Ini adalah berkah dari surga. Ini akan menjadi penghujatan jika saya mengabaikan berkah ini. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari bahwa dia telah menjadi sasaran sekelompok kekuatan tertinggi sekarang karena berita tentang dia yang memiliki harta tertinggi menyebar seperti api di alam primitif. Bab 4484, dua kekuatan tertinggi melacak Duan Lingtian. Dekat batas alam petir suci. Setidaknya selusin kapal terbang dapat dilihat di dekat batas alam petir suci saat ini. Duan Lingtian, yang telah mengubah penampilannya dan berganti menjadi jubah hitam panjang yang longgar, membuka matanya dan berkata kepada Tan Xiuteng, kita akan turun dari kapal terbang dan melakukan perjalanan melalui pegunungan dan sungai. Singkirkan kapal terbang itu. Setelah menanggapi Duan Lingtian, Tan Xiuteng, yang menyamar sebagai lelaki tua berpakaian abu-abu, berpikir dalam hati, bukankah tuan muda terlalu berhati-hati? Menurut pendapat Tan Xiuteng, Zhong Yue, tuan muda dari klan Zhong, tidak tunduk karena dia lebih lemah dari Duan Lingtian. Zhong Yue telah mengirimkan karena latar belakang Duan Lingtian. Lagi pula, dia percaya bahwa Duan Lingtian berada di bawah perlindungan seorang demi Sein. Kalau tidak, klan Zhong dan klan Leng tidak akan mundur selangkah. Di alam perkasa yang damai, hanya kekuatan teratas seperti klan Linghu dengan demi orang suci yang tidak akan takut pada Duan Lingtian. Meski begitu, mereka tidak akan sia-sia memprovokasi demi Sein lain tanpa alasan yang bagus. Jika Duan Lingtian bisa mendengar pikiran Tan Xiuteng, dia akan tersenyum pahit. Lagi pula, dia sama sekali tidak memiliki perlindungan setengah Sein. Barang penyelamat hidupnya yang paling kuat adalah Spirit Blood Essence dari Situ Lei, Sein pedang bantalan surga. Situ Lei mungkin salah satu pusat kekuatan tertinggi di alam pasir suci, tetapi dengan kekuatannya, dia hanya berada di tingkat ketiga di alam perkasa damai. Jangankan kekuatan yang kuat seperti klan Linghu, bahkan kekuatan seperti klan Zhong dan klan Leng memiliki setidaknya 3-5 pusat kekuatan tertinggi seperti Situ Lei. Ini akan berakhir bagiku jika klan Zhong atau klan Leng mengirim orang untuk mengujiku, mereka tidak akan membiarkanku pergi setelah aku mengambil begitu banyak barang dari mereka. Duan Lingtian tidak hanya mengandalkan keberuntungannya untuk sampai sejauh ini. Dia juga sangat berhati-hati. Di masa lalu, dia bisa menghindari beberapa krisis karena sifatnya yang berhati-hati. Swoosh, swoosh. Setelah menyingkirkan kapal terbang, Duan Lingtian dan Tan Xiuteng mendarat di gunung hutan. Saat mereka melakukan perjalanan melalui hutan, mereka bertemu dengan beberapa setan, tetapi mereka dengan mudah ditangani oleh Tan Xiuteng. Beberapa hari kemudian, dua sosok tiba-tiba muncul di tempat Duan Lingtian dan Tan Xiuteng berhenti terbang sebelumnya. Dua aura menghilang di sini, jika saya tidak salah, 2 atau 3 hari seharusnya sudah berlalu sejak mereka menghilang dari tempat ini. Liu Yifan, penguasa pengadilan lembah, berkata kepada Lin Yu, pemimpin klan dari klan Lin, kakak Lin Yu, apakah kamu dapat memutar kembali waktu untuk melihat apa yang terjadi di sini? Liu Yifan dan Lin Yu sekarang sedang berburu 9 tangkai Blissful Flower Kings dan 3 Northern Nether Interchot kelas penguasa. Dengan hukum waktu, Lin Yu dapat menelusuri kembali jejak Duan Lingtian dengan memanipulasi aliran waktu. Di masa lalu, karena pertemuan yang tidak disengaja, dia bisa menguasai teknik ini. Seseorang harus tahu bahwa para kultivator yang tidak memahami hukum waktu ke tahap terpenting sebelum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak akan dapat melacak jejak orang lain, tidak termasuk keturunan langsung mereka. Untungnya bagi Lin Yu, sebelum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, Lin Yu telah menemukan Realm of Origin dan memperoleh teknik yang ditinggalkan oleh seorang suci. Teknik ini hanya bisa dikuasai oleh mereka yang telah memahami hukum waktu hingga tahap terpenting sebelum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Aku akan mencobanya, kata Lin Yu. Meski sudah menguasai tekniknya, kesuksesan tidak dijamin ketika dia harus memutar kembali waktu ke lebih dari 24 jam yang lalu. Sebagian besar waktu, dia hanya bisa melihat sekilas adegan yang terfragmentasi. Jika dia memiliki cukup banyak adegan yang terfragmentasi, dia mungkin bisa menyatukan gambar itu. Kalau tidak, akan sulit untuk memahaminya. Swoosh! Lin Yu menyipitkan matanya saat dia mengulurkan tangannya. Pada saat yang sama, energi surgawinya melonjak seperti tsunami dan menyapu langit hanya dalam sekejap mata. Setelah itu,
Energi misterius melonjak keluar dan membentuk apa yang tampak seperti gambar cermin terapung. Lin Yu dan Liu Yifan muncul di gambar mengambang, tetapi tindakan mereka terbalik, dan mereka dengan cepat menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, langit kosong dari manusia. Sesekali terlihat beberapa burung. Sekitar 15 menit kemudian, gambar tersebut tiba-tiba mulai beriak dan terdistorsi, menyebabkan ekspresi Lin Yu menjadi gelap. Dia berkata, sekarang sehari sebelumnya. Liu Yifan menatap gambar mengambang dengan saksama yang menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi sebelumnya, tidak ingin melewatkan detail apapun. Seiring waktu terus berlalu, gambar mengambang mulai semakin terdistorsi. Setelah beberapa saat, retakan mulai muncul pada gambar yang mengambang, menyebar dengan cepat. Suara Lin Yu serak saat dia berkata dengan susah payah, jelas di bawah tekanan besar, kita kembali ke 2 hari yang lalu. Ini akan hancur, seru Liu Yifan. Gambar mengambang terus retak, dan beberapa pecahan kecil jatuh dari langit. Ketika Liu Yifan melihat 2 sosok dalam gambar mengambang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, cobalah bertahan sedikit lebih lama. Itu pasti mereka, seru Lin Yu dengan penuh semangat. Setelah itu, dia menarik tangannya, dan gambar mengambang itu menghilang. Mereka turun ke gunung hutan di sini. Mereka pasti bepergian ke alam petir suci dengan berjalan kaki. Kita seharusnya dapat menemukan mereka jika kita benar-benar mencari di area yang mengarah ke alam petir suci. Liu Yifan berkata, hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, Lin Yu tetap berkepala dingin dan berkata, kami tidak tahu apakah mereka menggunakan teknik rahasia yang mencegah kami melacak mereka. Jika dia di bawah perlindungan setengah sen, dia harus tahu 1 atau 2 teknik. Liu Yifan mengangguk dan berkata, bagaimanapun, mari kita coba mencarinya terlebih dahulu. Selanjutnya, keduanya terbang ke arah tempat Duan Lingtian pergi sebelumnya. Sekitar setengah hari kemudian, Liu Yifan dan Lin Yu akhirnya melihat 2 sosok. Liu Yifan tertawa dan berkata dengan penuh semangat, itu mereka. Keduanya adalah pria dalam gambar mengambang. Kakak Lin Yu, sepertinya kekhawatiranmu tidak berdasar. Mereka sama sekali tidak menggunakan teknik rahasia. Bab 4485, Pembangkit Kekuatan Tertinggi yang Bermusuhan. Duan Lingtian tidak berani lengah meskipun dia dan Tan Xiu Teng telah mengubah penampilan mereka. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan dan sungai. Tuan muda, apakah kita akan melakukan perjalanan seperti ini sampai kita tiba di alam petir suci? Tanya Tan Xiu Teng. Meski perjalanannya tidak sulit, akan jauh lebih nyaman bepergian dengan kapal terbang. Tan Xiu Teng berpikir bahwa Duan Lingtian terlalu berhati-hati dan Duan Lingtian terlalu khawatir. Menurut pendapatnya, klan Zong dan klan Leng seharusnya tahu lebih baik daripada memprovokasi Duan Lingtian lebih jauh karena Duan Lingtian berada di bawah perlindungan seorang demisein. Tiba-tiba, Duan Lingtian merasakan denyut samar dari pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya. Namun, pohon kehidupan surgawi masih tertidur lelap, dan jika ada sesuatu, air suci pembersih dunia akan mengingatkannya. Mungkin, itu karena tekanan psikologis saya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Lagi pula, Duan Lingtian telah menipu klan Zong dan klan Leng, membuat mereka percaya bahwa dia memiliki perlindungan dari seorang demisein. Duan Lingtian membawa Tan Xiu Teng dan mempercepatnya. Setelah melewati puncak yang menjulang tinggi, dia terkejut ketika melihat 2 sosok melayang di langit di depannya. Dengan ini, dia menyadari bahwa denyut samar yang dia rasakan dari pohon kehidupan surgawi sebelumnya adalah sebuah peringatan. Mereka pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kedua sosok itu sepenuhnya tertutup jubah hitam, dan tidak mungkin untuk melihat penampilan mereka. Mereka juga menggunakan teknik ilusi untuk menyembunyikan wajah mereka. Namun, Duan Lingtian bisa merasakan aura sombong dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dari mereka, dan aura mereka sedikit lebih lemah daripada Han Wang dan Situ Lei. Mereka pasti khawatir aku berada di bawah perlindungan setengah sen sehingga mereka menyembunyikan penampilan mereka, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri, namun, mereka masih cukup berani. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa orang-orang ini datang dengan sebuah rencana. Dia secara alami tahu bahwa mereka pasti datang untuk harta tertinggi dari klan Zong dan klan Leng. Pada saat ini, Tan Xiu Teng, yang berada di belakang Duan Lingtian, akhirnya menemukan 2 sosok di kejauhan, dan ekspresinya berubah drastis.
Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Tan Xiu Teng sebelum dia melirik kedua sosok itu dengan sedikit ketakutan di matanya dan terus bergerak maju. Namun, dia dengan cepat dipantulkan kembali oleh dinding energi yang tak terlihat. Tidak punya pilihan lain, Duan Lingtian melihat kedua pria di langit dan menangkupkan tinjunya bersamaan saat dia bertanya, "Lansia, ada yang bisa kami bantu?" Suara Duan Lingtian sopan tapi tegas dan percaya diri. Dia tahu dia tidak bisa menunjukkan kelemahan di depan pembangkit tenaga listrik tertinggi ini karena itu hanya akan membuat mereka berpikir dia penurut. Saat menghadapi seseorang yang lebih kuat, dia tahu dia harus tetap percaya diri untuk membingungkan mereka. "Aku ingin tahu siapa yang mengirim mereka ke sini, mereka cepat. Ini baru beberapa hari, tetapi pusat kekuatan tertinggi sudah ada di sini," Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa mungkin pembangkit tenaga listrik tertinggi mungkin tidak mengenalinya karena dia menyamar. "Kamu cukup tenang, pokoknya, berhentilah bermain game. Tidak normal bagi orang untuk bepergian dengan berjalan kaki di sini. Beri kami harta tertinggi, dan kami akan menyelamatkan nyawamu," salah satu pria berpakaian hitam berkata dengan acuh tak acuh dan percaya diri. Sepertinya dia yakin Duan Lingtian adalah orang yang mereka cari. "Senior, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan," Duan Lingtian berkata dengan cemberut, "kami bepergian dengan berjalan kaki karena saya ingin merasakan tanah untuk lebih memahami hukum bumi." Di akhir kata-katanya, tubuh Duan Lingtian bersinar dengan cahaya mustar. Pria berpakaian hitam lainnya tertawa dan berkata, "Apakah menurutmu kami bodoh? Sebagai dewa tertinggi yang maju, bagaimana hukum bumi Anda bisa begitu lemah?" Duan Lingtian menjawab, "Hukum bumi bukanlah hukum terkuat saya. Hukum terkuatku adalah hukum kehidupan." Setelah itu, energi vital yang kaya melonjak dari tubuh Duan Lingtian dan menyapu sekeliling. Dalam sekejap, tanaman tumbuh lebih subur, dan pohon-pohon mati di sekitarnya hidup kembali. Saat ini, hukum kehidupan Duan Lingtian hanya sedikit lebih lemah dari hukum ruangnya. Lagi pula, dia memiliki pohon kehidupan surgawi yang lengkap di dunia kecilnya. Menurut pohon kehidupan surgawi, mantan tuannya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memerintah salah satu alam dewa di dunia penentang dewa. Orang seperti itu tidak diragukan lagi berada di antara pembangkit tenaga tertinggi terkuat di dunia yang menentang dewa. Di masa lalu, pembangkit tenaga listrik tertinggi itu telah mendapatkan pohon kehidupan surgawi secara tidak sengaja dan kemudian menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tangguh karenanya. Berdasarkan hal ini, terlihat bahwa pohon kehidupan surgawi tidaklah biasa. Kedua pria berpakaian hitam itu sedikit terkejut dengan tampilan hukum kehidupan Duan Lingtian. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka telah mengenali orang yang salah. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, target mereka hampir menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi dan ahli dalam hukum ruang angkasa. Dikatakan bahwa dia sebanding dengan Ling Huyundi, yang diakui sebagai orang terkuat di bawah ranah dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi di alam perkasa damai. Akhirnya, Liu Yifan mencemooh dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika kamu bukan orang yang kami cari, kamu masih akan dihukum karena membuang-buang waktu kami yang berharga. Anda seharusnya merasa terhormat karena saya mengirim Anda ke alam baka." Kekosongan bergetar hebat saat energi menakutkan menyapu Duan Lingtian dan Tan Xiu Teng. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki mereka retak, memaksa mereka untuk terbang. "Tuan muda," Tan Xiu Teng berseru ketakutan saat keputusasaan bersinar di matanya sekarang karena dia menatap mata kematian. Ekspresi Duan Lingtian segera berubah suram. Dia tidak menyangka kedua kekuatan tertinggi ini begitu kejam. Dia berspekulasi bahwa dua pembangkit tenaga listrik tertinggi mungkin mencoba mengujinya dan memaksanya untuk mengungkapkan kekuatannya sebelum mereka membunuhnya. "Aku tidak menyangka aku harus menggunakan esensi darah roh Situ Lei secepat ini," Duan Lingtian berpikir sendiri dengan senyum masam. Setelah itu, setetes darah yang memancarkan aura menakutkan muncul di tangan Duan Lingtian saat dia mengerahkan energi surgawinya. Ketika setetes darah menghilang, langit menjadi gelap, dan gelombang energi menakutkan menyapu sekeliling. Ledakan, hanya dalam sekejap mata, energi yang menakutkan menghancurkan serangan Liu Yifan, dan sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Duan Lingtian. Itu tidak lain adalah Situ Lei, Sein pedang bantalan surga. Sejak mereka berpisah di alam pasir suci, Duan Lingtian belum pernah melihat Situ Lei lagi sampai sekarang. Begitu Situ Lei muncul,
dia bisa merasakan bahwa kultivasi Situ Lei telah berkembang pesat sejak pertemuan terakhir mereka. Penampilan Situ Lei tetap sama, tetapi auranya menjadi jauh lebih sombong. Dengan ini, dia tahu bahwa Sword Dao Situ Lei pasti telah meningkat ke level selanjutnya. Bab 4486, Sein Pedang Pembawa Surga Dalam Daging. Aura pedang kurus Situ Lei, yang sangat sombong, menghancurkan serangan Liu Yifan dengan mudah. Seolah-olah dia adalah dewa pedang. Sebuah pembangkit tenaga listrik tertinggi dalam daging. Ekspresi Liu Yifan dan Lin Yu berubah. Mereka telah melihat Duan Lingtian menggunakan Spirit Blood Essence sebelumnya. Mereka berasumsi bahwa dia telah memanggil seorang demi Sein dan tidak dapat menahan rasa gemetar ketika Situ Lei menunjukkan Sword Dao yang menakutkan. Li, Situ Lei memanggil. Namun, sebelum Situ Lei dapat memanggil nama, Li Feng, Duan Lingtian buru-buru berkata melalui transmisi suara, Situ Senior, tolong jangan ungkapkan namaku. Situ Lei bereaksi dengan cepat. Kemudian, dia berkata, anak muda, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Liu Yifan dan Lin Yu tidak curiga karena mereka tidak tahu nama asli dan nama palsu Duan Lingtian. Senior, saya tidak punya pilihan, Duan Lingtian berkata kepada Situ Lei dengan sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya, saya tidak akan menggunakan esens darah roh yang Anda berikan kepada saya jika mereka berdua di sana tidak bersikeras untuk membunuh. Saya minta maaf atas masalah ini, Senior. Sementara itu, Tan Xiu Teng kaget melihat Situ Lei. Dia tidak akan terkejut jika seorang demi Sein muncul. Bagaimanapun, dia berasal dari yang surgawi, alam pasir, dan Situ Lei terkenal di alam pasir suci. Situ Lei, Sein Pedang Bantalan Surga, adalah salah satu pusat kekuatan tertinggi yang paling kuat di alam pasir suci, dan dia hanya pernah melihat Situ Lei sekali dari jauh. Tan Xiu Teng berpikir dalam keterkejutan, Situ Senior sangat menghormati Tuan Muda sehingga dia benar-benar memberi Tuan Muda esensi darah rohnya. Tan Xiu Teng tahu bahwa Duan Lingtian berasal dari dunia segudang dan tidak memiliki kenalan di batas luar. Karena itu, dia tahu bahwa Duan Lingtian hanya menjalin hubungan dengan Situ Lei selama pernikahan di klan Wang. Di masa lalu, dia mengikuti Meng Yu Zeng ke klan Wang sehingga dia tahu bahwa Situ Lei hadir di klan Wang selama pernikahan. Tak perlu dikatakan, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu Situ Lei secara pribadi. Pada saat ini, Situ Lei mengalihkan pandangannya ke Liu Yifan dan Lin Yu sebelum dia berkata, Tuan-tuan, saya menghabiskan beberapa waktu di alam kekuatan damai di masa muda saya. Meskipun saya tidak mengenal banyak kekuatan tertinggi dari sana, saya telah mendengar banyak cerita tentang mereka. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Sebelumnya, Duan Lingtian telah memberitahu Situ Lei bahwa mereka berada di alam perkasa yang damai. Kekuatan Situ Lei mungkin hanya berada di tingkat ketiga di antara pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam kekuatan damai, tapi dia masih relatif kuat. Selain itu, kekuatannya telah meningkat setelah dia mengangkat pedang Dao ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, tidak banyak pembangkit tenaga tertinggi tingkat ketiga di alam perkasa damai yang cocok untuknya sekarang. Siapa kamu? Liu Yifan bertanya dengan suara serak. Jelas bahwa dia berusaha menyembunyikan suara aslinya. Semangat juang yang membara di mata Situ Lei memunculkan perasaan firasat di hatinya, dia merasa Situ Lei tidak sederhana. Situ Lei menjawab dengan percaya diri dan jujur, saya Situ Lei, pembawa surga. Sword Sein dari Divine Sen Realm. Setelah mendengar ini, Liu Yifan dan Lin Yu bertukar pandang dan melihat ekspresi lega di wajah masing-masing. Situ Lei adalah salah satu pusat kekuatan tertinggi di alam pasir suci, tetapi dia dianggap biasa di alam kekuatan damai. Liu Yifan dan Lin Yu mungkin tidak sekuat dia, tetapi mereka akan setara dengannya jika mereka bergabung. Ternyata kamu adalah orang suci pedang bantalan surga, Liu Yifan berkata dengan sopan, kami baru saja memasuki dunia pembangkit tenaga listrik tertinggi belum lama ini, jadi kurasa kamu belum pernah mendengar tentang kami. Setelah beberapa saat, Liu Yifan bertanya, bolehkah saya bertanya tentang hubungan Anda dengan orang ini? Saat ini, Liu Yifan dan Lin Yu yakin bahwa mereka telah mendapatkan orang yang salah. Lagi pula, berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, target mereka mendapat perlindungan dari setengah Sein. Situ Lei mungkin lebih kuat dari mereka, tapi dia jelas bukan seorang setengah suci, Situ Lei masih jauh dari setengah Sein. Dia keturunan langsung saya, dan saya memiliki harapan yang tinggi untuk dia. Kalau tidak,
Menurut Anda mengapa saya memberinya esensi darah roh saya? Situ Lei berkata sesuai dengan keinginan Duan Lingtian. Jika terserah dia akan mengatakan bahwa Duan Lingtian adalah teman dan mentornya. Dia dari alam pasir suci. Liu Yifan bertanya lagi. Ya, Situ Lei mengangguk. Setelah mendengar ini, Liu Yifan berkata, ini hanya salah paham. Kemudian, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, maafkan kami jika kami menyinggung Anda. Itu salah kami karena salah mengira Anda sebagai orang lain. Ini tidak akan terjadi jika Anda memberitahu kami bahwa Anda adalah keturunan langsung dari Sein Pedang Bantalan Surga. Situ Lei mengejek dengan dingin. Keturunan langsungku hampir mati di tanganmu. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan semuanya berjalan begitu mudah? Lebih baik jika Anda memberi saya penjelasan yang tepat. Kalau tidak, saya akan memberi Anda pelajaran yang tidak akan pernah Anda lupakan. Mata Situ Lei terbakar dengan semangat juang saat energi surgawinya melonjak, dan dia melemparkan pedang Dao lagi. Awan gelap berkumpul di langit saat angin bertiup dan melolong saat kehampaan bergetar hebat. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Keduanya saling bertukar pandang sebelum mereka memobilisasi energi surgawi mereka secara serempak. Setelah melihat ini, ekspresi Situ Lei tiba-tiba berubah. Hanya dalam sekejap mata, Liu Yifan dan Lin Yun menghilang ke udara tipis, seolah-olah mereka telah berteleportasi. Itu bukan kedalaman teleportasi, mereka menyinkronkan energi hukum ruang dan hukum waktu, menciptakan teknik melarikan diri. Mereka pasti tidak hanya memasuki ranah kekuatan tertinggi seperti yang mereka klaim sebelumnya, pikir Situ Lei pada dirinya sendiri. Ruang telah terganggu sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk berteleportasi. Sebagian besar pembangkit tenaga tertinggi baru secara alami berada di antara pembangkit tenaga tertinggi terlemah, dan mereka dikategorikan sebagai pembangkit tenaga tertinggi tingkat 1. Saat mereka tumbuh lebih kuat, level mereka akan naik. Berdasarkan teknik melarikan diri Liu Yifang dan Lin Yu, bahkan jika mereka lebih lemah darinya, Situ Lei tahu bahwa mereka lebih kuat dari kebanyakan rekan mereka dan tidak selemah kelihatannya. Mereka jelas bukan pembangkit tenaga tertinggi tingkat 1 dan merupakan pembangkit tenaga tertinggi tingkat 2. Mereka begitu cepat sehingga dia tidak bisa melacak mereka sama sekali dengan kesadaran surgawinya. Sungguh teknik yang luar biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 4 yang kuat tidak akan bisa menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Teknik pelarian mereka hampir sebanding dengan teknik demi Sein, Situ Lei, tingkat ketiga dan juga pembangkit tenaga tertinggi level 3, berpikir pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Situ Lei menoleh ke Duan Lingtian dan bertanya, Li Feng, bagaimana kamu menyinggung perasaan mereka? Duan Lingtian menjawab dengan senyum masam, Senior, saya benar-benar tidak tahu. Mereka tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan kami saat kami melewati tempat ini. Mereka jelas salah mengira saya sebagai orang lain dan ingin membunuh saya. Karena itu, saya terpaksa menggunakan Spirit Blood Essence yang Anda berikan kepada saya. Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Duan Lingtian tidak mengungkapkan kebenaran hanya untuk amannya. Lagi pula, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi pun tergoda oleh harta tertinggi yang dimilikinya. Betapa tidak masuk akal, Situ Lei mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian. Menurutnya, Duan Lingtian tidak akan sebodoh itu untuk memprovokasi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah beberapa saat, Situ Lei bertanya, Li Feng, kemana kamu pergi? Aku akan menemanimu sebelum aku pergi. Situ Lei enggan segera pergi. Dia memiliki beberapa pertanyaan tentang pedang Dao yang ingin dia tanyakan. Senior, tidak pantas bagiku untuk membuang waktu berhargamu seperti itu, Duan Lingtian berkata dengan sopan bahkan jika itu bertentangan dengan pikirannya yang sebenarnya. Bukan apa-apa, kata Situ Lei sambil menggelengkan kepalanya. Selain itu, saya menemukan beberapa masalah kecil dengan pedang Dao saya baru-baru ini. Saya ingin meminta saran Anda. Situ Lei tampak sedikit malu ketika dia berbicara. Duan Lingtian secara alami senang mendengar ini. Dia menjawab sambil tersenyum, Senior, saya senang membantu Anda. Saya akan pergi ke alam petir suci, salah satu dari 3 alam suci besar. Saya berencana untuk pergi ke kota terdekat di alam petir suci terlebih dahulu. Pada saat yang sama, mata Tan Xiu Teng bersinar karena kegembiraan. Mereka akan jauh lebih aman jika Situ Lei bersama mereka.
Bab 4487, Kota Suci Turmalin di Alam Petir Suci. Liu Yifan dan Lin Yun, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari pengadilan lembah dan klan Lin masing-masing, melarikan diri ribuan mil jauhnya setelah menggunakan teknik melarikan diri waktu dan luar angkasa. Gangguan spasial yang disebabkan oleh Situ Lei sama sekali tidak menghalangi pelarian mereka. Mereka yakin Situ Lei tidak akan bisa melacak mereka sama sekali. Situ Lei baru saja memasuki level ketiga. Jika kita bergabung, kita tidak perlu takut padanya. Namun, kami benar-benar salah hari ini. Karena itu, kami tidak dapat mengambil risiko mengungkap identitas kami agar kami tidak dituduh menindas junior kami, kata Liu Yifan dengan ekspresi muram di wajahnya. Lin Yu mengangguk diam-diam. Dia menyadari kesombongan keras kepala Liu Yifan dan bahwa alasan ini hanya untuk menyelamatkan Liu Yifan dari rasa malu. Dia tahu alasan Liu Yifan tidak ingin identitas mereka terungkap. Liu Yifan khawatir berita akan menyebar, dan dewa tertinggi yang maju, yang menjadi target mereka, akan mengetahui hal ini dan meminta demi Sein yang melindunginya untuk menangani mereka. Lagi pula tidak sulit untuk menyatukan dua dan dua. Bagaimanapun, itu buruk untuk identitas mereka terungkap. Bahkan jika mereka mencapai tujuan mereka dan memperoleh harta tertinggi, jika identitas mereka terungkap, itu akan berakhir bagi mereka. Hanya satu pembangkit tenaga tertinggi tingkat 4, yang hampir menjadi setengah Sein, sudah cukup untuk membunuh mereka dan memusnahkan kekuatan mereka masing-masing, apalagi setengah Sein, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 5. Jika identitas mereka terungkap, mereka pasti akan mati, dan kekuatan mereka bahkan mungkin akan diberantas sepenuhnya. Jika kita menggunakan teknik melarikan diri waktu dan luar angkasa, bahkan setengah Sein tidak dapat menghentikan kita untuk melarikan diri, kata Liu Yifan dengan percaya diri. Lagi pula, teknik melarikan diri adalah kartu truf terbaik mereka. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, sayang sekali, Anda menghabiskan begitu banyak energi untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu, tetapi pada akhirnya, kami mendapatkan orang yang salah, tidak hanya membuang-buang energi, tetapi juga buang-buang waktu. Mau bagaimana lagi? Kata Lin Yu sambil menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tidak berdaya. Lagi pula, bahkan dengan informasi yang mereka miliki, tidak akan mudah untuk menemukan dewa tertinggi yang luar biasa maju yang membawa harta karun tertinggi. Menurut pendapatku, ketika kita mencari target kita, kita juga harus mengamati pembangkit tenaga tertinggi dengan tujuan yang sama dengan kita. Jika kita melihat salah satu dari mereka menyerang seorang pemuda, kita akan memanfaatkan kesempatan itu dan masuk pada menit terakhir, kata Liu Yifan saat matanya berkilat. Dengan teknik melarikan diri waktu dan luar angkasa kami tidak perlu khawatir untuk melawan siapapun di bawah ranah demi orang suci. Satu-satunya hal yang penting adalah menyembunyikan identitas kita. Kamu benar, bagaimanapun, mari lanjutkan pencarian, kata Lin Yu. Sebuah kapal terbang naik ke langit dan terbang menuju alam petir suci. Ini adalah kapal terbang tercepat yang pernah dinaiki Duan Lingtian. Kapal terbang itu milik Situ Lei. Ketika dia punya waktu, dia akan mengirimkan sebagian energi surgawinya ke dalam kapal terbang. Dengan demikian, itu hampir menjadi artefak dewa utama. Selain itu, Situ Lei tidak mengendalikan kapal terbang, dia menyerahkan tugas itu ke Divine Tree of Life sebagai gantinya, menghemat energinya. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani menghentikan kapal terbang semacam itu. Jelas bahwa kapal seperti itu milik pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kesampingkan semuanya, kebanyakan orang bahkan tidak memiliki kecepatan untuk menghentikannya. Bahkan jika kekuatan seseorang mendekati kekuatan dewa tertinggi yang tak tertandingi, kecuali seseorang memahami hukum angin juga, akan sulit untuk mengejar kapal terbang. Karena jelas bahwa kapal terbang itu milik pembangkit tenaga listrik tertinggi, beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi di daerah yang berbatasan dengan alam petir suci, yang sedang mencari Duan Lingtian dan berniat untuk merebut Raja Bunga Bahagia dan Cot musim dingin Neter Utara dari dia, tidak memperhatikan kapal terbang itu. Ada yang terjadi, ada begitu banyak kekuatan tertinggi di sini, Situ Lei bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyadari kelainan itu sampai dia diingatkan oleh pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya. Bukan suatu kebetulan bahwa begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi berada di area ini. Situ Lei tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada pertemuan kebetulan di daerah tersebut. Karena ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di sekitar, jelas pertemuan kebetulan akan berguna bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi jika dugaannya benar. Karena itu,
dia dengan cepat terbang keluar dan menyelidiki masalah tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Situ Lei untuk mengetahui apa yang terjadi. Orang-orang yang berbicara dengannya lebih lemah darinya sehingga mereka tidak punya pilihan selain memberitahunya apa yang ingin dia ketahui. Seorang anak ajaib muda dengan perlindungan seorang demi-saint menipu klan Zong Gunung Ekor dan klan Leng Negeri Musim Dingin dan mendapatkan 9 batang Blissful Flower Kings dan 3 cot Musim Dingin Nether Utara kelas penguasa. Situ Lei juga kaget saat mendengar tentang harta karun tertinggi. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang kultivator tanpa sekte tanpa keturunan, dia akan tergoda oleh hal-hal ini juga. Lagi pula, hal-hal ini tidak berguna bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Nilai mereka bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi terletak pada penggunaannya untuk keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi atau untuk ditukar dengan harta lainnya. Setelah menyelidiki masalah ini dan kembali ke kapal terbang, Situ Lei berkata sambil menggelengkan kepalanya, para pembangkit tenaga listrik tertinggi itu sedang mencari seseorang yang membawa 9 tangkai Blissful Flower Kings dan 3 raja kelas cot Musim Dingin Nether Utara. Tidak heran mereka menghabiskan begitu banyak usaha untuk melacak pihak lain. Sayangnya, tidak akan mudah bagi mereka untuk merebut barang-barang itu. Situ Lei sama sekali tidak menyembunyikan apapun dari Duan Lingtian dan memberitahu Duan Lingtian apa yang dia temukan. Mata Duan Lingtian berkedip sebentar setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia berkata, ini berarti bahwa 2 kekuatan tertinggi yang menghalangi jalanku sebelumnya juga sedang mencari orang itu. Mereka menyembunyikan identitas mereka karena takut akan pembalasan. Lagi pula, dikatakan bahwa orang itu memiliki perlindungan dari setengah saint. Situ Lei mengangguk. Aku akan melupakan keduanya jika kamu tidak menyebutkannya. Kamu benar, mereka mungkin salah mengira Anda sebagai orang itu. Dari awal hingga akhir, Situ Lei sama sekali tidak mencurigai Duan Lingtian. Lagi pula, dia telah menemukan bahwa orang yang menjadi sasaran sangat dekat untuk menjadi dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi dan setara dengan Ling Hu Yun di dari klan Ling Hu Gerbang Surgawi, yang diakui sebagai tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah alam. Dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi di alam perkasa damai. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya dengan ragu, "Senior, apakah Anda tertarik dengan hal-hal itu? Jika ya, Anda dapat mencarinya. Tidak perlu bagi Anda untuk menemani saya." Situ Lei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hal-hal itu tidak berguna bagiku. Saya tidak punya siapa-siapa, dan saya tidak bisa menggunakannya. Saya hanya bisa bertukar barang dengan mereka. Namun, itu tidak sepadan. Bahkan jika saya berhasil, saya pasti akan menjadi sasaran yang lain. Itu terlalu berisiko. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, saya memutuskan untuk tidak terlibat dalam masalah ini." Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian menghela napas lega. Pada saat yang sama, Tan Xiu Teng, yang berdiri di samping dan bersimbah keringat dingin, juga menghela nafas. Selama perjalanan, Situ Lei menghabiskan waktunya untuk berdiskusi tentang pedang Dao. Duan Lingtian tidak menahan diri dan memberitahu Situ Lei semua yang dia tahu. Diskusi mereka hanya berhenti ketika kapal terbang Situ Lei berada di luar kota terdekat di alam petir suci, kota suci Turmalin. Sebelum mereka berpisah, Situ Lei berkata sambil menghela nafas, "Li Feng, aku tidak punya esensi darah roh untuk diberikan padamu sekarang. Saya dapat memberi Anda beberapa token giok penyelamat untuk memanggil proyeksi saya, tetapi itu hanya cukup untuk mengintimidasi pusat kekuatan tertinggi yang lemah." Duan Lingtian tidak dapat menolak Situ Lei dan akhirnya menerima 3 token giok dari Situ Lei. Proyeksi itu secara alami jauh lebih lemah daripada orang aslinya. Paling-paling, itu hanya sekuat dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi tanpa senjata atau bantuan eksternal. Dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi yang lebih kuat dapat dengan mudah menghadapinya. Penggunaan terbesar dari proyeksi bukanlah kekuatannya tetapi intimidasi. Jika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik tertinggi atau bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menyembunyikan identitas mereka, faktor intimidasi akan hilang. "Li Feng, ketika kamu berada di kota suci Turmalin, sebelum pergi, Situ Lei secara singkat mengingatkan Duan Lingtian tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dan tidak hanya berkeliaran di kota. Dia tidak menjelaskan secara detail. Lagi pula, beberapa hal hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Setelah sekitar 15 menit, Situ Lei akhirnya pergi. Duan Lingtian menghela nafas secara emosional. Senior Situ benar-benar orang yang jujur. Tan Xiu Teng mengangguk setuju.
Situs senior memiliki reputasi terbaik di Divine Sun Realm. Saya belum pernah mendengar orang mengatakan hal buruk tentang dia. Nyatanya, hampir semua orang yang berbicara tentang dia hanya memuji dia. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia bertanya pada Tan Xiuteng, ngomong-ngomong, jika dia tahu aku memiliki hal-hal yang dicari oleh kekuatan tertinggi, apakah menurutmu dia akan bergerak melawanku? Tan Xiuteng sedikit terkejut dengan pertanyaan ini. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, saya tidak berpikir dia akan melakukannya. Namun, meski kemungkinannya kecil, sebaiknya jangan mengambil risiko seperti itu. Jika Anda salah, Anda mungkin akan mati. Petik 2. Bagaimanapun, hati manusia adalah yang paling sulit untuk diketahui. Reputasi Situ Lei memang bagus, tapi siapa yang tahu itu benar atau tidak? Mungkin, Situ Lei telah membungkam mereka yang tahu tentang perbuatan buruknya. Itu benar, itulah alasan mengapa saya tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya, saya tidak bisa mengambil risiko itu, Duan Lingtian berkata dengan anggukan sebelum dia berbalik untuk melihat kota di depan dan terus berkata, kami akan tinggal di kota suci Turmalin untuk periode waktu berikutnya. Bab 4488, Jaded Heavenly Mansion, Pasukan Sein Reng. Turmalin City adalah salah satu dari banyak kota suci di alam petir suci. Itu adalah salah satu dari 5 kota suci yang diperintah oleh kekuatan tingkat suci yang disebut Jaded Heavenly Mansion. Ada banyak kekuatan lain di kota-kota suci ini. Beberapa dari mereka adalah bawahan dari Jaded Heavenly Mansion, dan beberapa hanya memiliki hubungan kerja sama dengan Jaded Heavenly Mansion. Kekuatan-kekuatan ini yang hanya memiliki hubungan kerja sama dengan Jaded Heavenly Mansion sebagian besar adalah pasukan setengah santo. Ini adalah satu-satunya kekuatan yang ingin diajak bekerja sama oleh Jaded Heavenly Mansion. The Jaded Heavenly Mansion memiliki satu Sein dan beberapa demi Sein di jajarannya. Setelah mereka menemukan sebuah penginapan untuk ditempati, Tan Xiuteng, yang telah melakukan perjalanan ke alam petir suci dan juga pernah berada di kota suci Turmalin di masa lalu, mulai memberitahu Duan Lingtian semua yang dia ketahui tentang kota suci Turmalin. Tuan muda, kota suci Turmalin. Terlepas dari Jaded Heavenly Mansion, Tan Xiuteng memberitahu Duan Lingtian tentang 3 pasukan peringkat demi santo terkuat di kota suci Turmalin. Secara kebetulan, penginapan tempat mereka menginap milik salah satu dari 3 pasukan demi Sein, klan Duan. Tuan muda, jika Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda bukan dari batas luar dan bahwa Anda dari Myriad Worlds, saya akan bertanya-tanya apakah Anda berasal dari klan Duan kota suci Turmalin, kata Tan Xiuteng. Duan Lingtian menyembunyikan identitasnya setelah dia tiba di batas luar. Tan Xiuteng, yang telah bersumpah pada sumpah darah Vault Surga, termasuk di antara sedikit orang yang mengetahui identitas aslinya. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia mendengar bahwa klan Duan, yang memiliki penginapan tempat dia menginap, adalah pasukan setengah santo. Bukannya dia belum pernah bertemu klan manapun dengan nama belakang Duan di masa lalu, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan sedang, tidak seperti klan Duan demi Sein peringkat di kota suci Turmalin. Itu pasti klan Duan terkuat yang pernah dia dengar sejauh ini. Selain hal-hal ini, saya tidak tahu apa-apa lagi. Lagi pula, aku terlalu lemah di Turmalin Holy City. Yang saya tahu hanyalah informasi publik, kata Tan Xiuteng. Duan Lingtian mengangguk. Pada saat yang sama, dia jatuh jauh ke dalam pikirannya. Sebagai kekuatan peringkat suci, Jaded Heavenly Mansion secara alami memiliki seorang suci, yang dikenal sebagai pusat kekuatan tertinggi dunia di Myriad Worlds. Mereka adalah pusat kekuatan tertinggi yang paling kuat, dan jumlah mereka kecil di batas luar dan dunia segudang. Orang suci seharusnya bisa membebaskan KR dari teknik klan penjara jiwa. Lagi pula, orang suci adalah pembangkit tenaga tertinggi terkuat, Duan Lingtian berpikir sendiri. Dia tahu bahwa hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk seorang setengah Sein. Orang suci masih merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi meskipun kekuatan mereka melebihi pembangkit tenaga listrik yang paling tinggi. Kekuatan mereka, yang telah mengalami perubahan kualitatif yang signifikan, membuatnya seolah berada di atas kekuatan tertinggi lainnya. Untuk alasan ini, Duan Lingtian berharap teknik yang dilemparkan oleh Yun Qingyan, yang telah bergabung dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan penjara jiwa, dapat dipatahkan oleh seorang suci. Bagaimanapun, dewa tertinggi dapat dengan mudah mematahkan teknik yang dilemparkan oleh Kaisar Dewa. Demikian pula,
Bahkan pembangkit tenaga tertinggi yang paling lemah pun dapat dengan mudah mematahkan teknik yang dilemparkan oleh dewa tertinggi karena perbedaan basis kultivasi. Mungkin, aku akan bisa menyelamatkan KR jika aku bisa membujuk orang suci dari Jadetide Heavenly Mansion untuk membantuku, Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Namun, tidak lama kemudian kegembiraannya digantikan oleh ketidakberdayaan dan kekecewaan. Lagi pula, tidak mudah untuk meminta bantuan dari seorang suci. Mungkin, jika dia adalah dewa tertinggi tingkat tinggi yang tak tertandingi dan bisa menjadi wakil orang suci di alam asal, dia bisa meyakinkan orang suci itu untuk membantunya. Sayangnya, dia bukanlah dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi. Terlepas dari seberapa dekat dia dengan dunia dewa tertinggi yang tak tertandingi, dia tidak, bahkan dewa tertinggi yang tak tertandingi yang paling lemah pun dapat dengan mudah mengalahkannya sekarang. Hampir tidak mungkin bagi saya untuk lebih meningkatkan hukum ruang saya pada tahap ini. Tidak mudah untuk meningkatkan pedang dao saya juga. Duan Lingtian tahu bahwa dia telah mencapai kemacetan untuk saat ini. Dia masih memiliki cara untuk pergi sebelum menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Dia tidak yakin apakah istrinya, KR, akan bisa menunggu selama itu. Selain itu, mengapa saya tidak merasakan tanda-tanda saya menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi? Dalam keadaan normal, mereka yang memahami salah satu dari 4 taul langit dan bumi ke tingkat tertentu dan memahami hukum dengan bentuk yang sempurna akan dapat merasakan sedikit tarikan dari alam pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah merasakan tarikan, seseorang akan dapat masuk ke ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika seseorang tidak menanggapi tarikan tersebut, dia tidak akan dapat menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi lagi kecuali dia menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi terlebih dahulu. Ini adalah aturan langit dan bumi. Mereka yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kekuatan tertinggi akan dipanggil sekali. Seseorang akan dapat menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi jika seseorang menanggapi panggilan tersebut. Jika tidak, seseorang harus mengambil tugas yang menantang untuk menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi sebelum seseorang dapat menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Haruskah aku bergabung dengan salah satu pasukan setengah santo di kota suci Turmalin terlebih dahulu? Mungkin, saya akan dapat meyakinkan seorang Demisain untuk membantu saya menyelamatkan KR. Namun, saya tidak yakin seorang Demisain akan dapat membantu. Duan Lingtian menjadi semakin frustrasi saat dia memikirkan hal ini. Dia khawatir membuang-buang waktunya jika Demisain tidak cukup kuat untuk membantu KR. Lagi pula, dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dimiliki KR. Tidak masalah, saya tidak punya pilihan lain. Bahkan jika peluangnya rendah, saya masih harus mencoba. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan tekad. Klan Duan, mungkin, saya ditakdirkan untuk bergabung. Setelah bergabung dengan klan, saya akan mencari kesempatan untuk meminta bantuan dari Demisain di klan. Saya harap dia akan pergi ke dunia penentang dewa dan mencoba untuk mematahkan teknik penjara jiwa pada KR. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian memandang Tan Xiuteng dan berkata dengan suara yang dalam, saya berencana untuk bergabung dengan klan Duan sebagai sesepuh sementara. Bagaimana saya bisa melakukannya? Meskipun Tan Xiuteng sekuat Duan Lingtian, dia telah hidup lama dan tumbuh di batas luar. Wajar jika dia lebih berpengetahuan dan mampu menasihati Duan Lingtian dalam banyak hal. Bab 4489, Klan Duan. Tan Xiuteng terkejut mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia kembali sadar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri sambil tersenyum, Tuan muda, masalah ini mudah. Meskipun klan Duan adalah kekuatan setengah santo, tidak banyak anggotanya di bawah ranah pembangkit tenaga tertinggi yang cocok untuk Anda. Karena itu, klan Duan akan senang menerimamu. Dengan kekuatanmu, mereka tidak akan mencurigaimu sebagai mata-mata yang dikirim oleh musuh klan. Selain itu, dengan kekuatanmu, mereka tidak akan mengirimmu ke pasukan lawan untuk menjadi mata-mata juga. Selama kamu menunjukkan kekuatanmu, klan Duan pasti akan menyambutmu. Kekuatan Tan Xiuteng hanya biasa-biasa saja, tapi dia menyadari banyak hal. Meskipun Duan Lingtian belum menjadi dewa tertinggi tingkat atas yang tiada taranya, dia jelas merupakan bagian dari sekelompok kecil orang yang sangat dekat untuk menjadi dewa tertinggi tingkat tinggi yang tiada taranya di batas luar dan dunia segudang. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian bertarung melawan mereka yang hampir menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi, Tan Xiuteng telah melihatnya meskipun dia berada di dunia yang mandiri.
Dia tahu Duan Lingtian tidak lebih lemah dari Ling Huyundi, yang dikenal sebagai yang terkuat di antara mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi dalam kekuatan damai dunia. Bahkan di 3 alam suci besar, tidak banyak orang seperti Duan Lingtian dan Ling Huyundi. Mereka tidak terlalu langka, tetapi jumlahnya juga tidak banyak. Setidaknya, hampir tidak ada orang seperti mereka di pasukan setengah santo di alam petir suci. Sebagian besar, jika tidak semua, dari mereka berada di pasukan tingkat suci. Duan Lingtian merasa jauh lebih nyaman setelah mendengarkan kata-kata Tan Xiuteng. Memang, kata-kata Tan Xiuteng masuk akal. Hukum ruangnya baru saja membaik, dan dia hanya melakukan 1 pertarungan setelah itu. Karena itu, dia belum mengetahui sepenuhnya kekuatannya. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku terekspos dan semua orang mengetahui bahwa aku memiliki harta karun tertinggi itu, aku mungkin bisa melindungi diriku sendiri dengan kekuatan demi Sein peringkat di belakangku. Selain itu, kekuatanku bukanlah kekuatan terbesarku, keuntungan, usia muda saya adalah keuntungan terbesar saya. Duan Lingtian semakin tercerahkan setelah mendengarkan Tan Xiuteng. Pada saat yang sama, dia juga menyadari manfaat lain dari bergabung dengan pasukan setengah santo. Aku akan pergi ke tanah klan Duan besok untuk bergabung dengan mereka, kata Duan Lingtian tegas dengan suara yang dalam. Tuan, Tan Xiuteng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kawasan utama klan Duan bukan di kota suci Turmalin, tetapi mereka memiliki tempat untuk merekrut talenta di kota. Anda hanya perlu pergi ke sana. Dengan kekuatanmu, aku yakin klan Duan akan mengirim seorang tetua untuk menyambutmu. Mata Duan Lingtian berbinar setelah mendengar kata-kata Tan Xiuteng. Baiklah, aku akan pergi ke tempat itu besok. Duan Lingtian mau tidak mau merasa senang ketika dia berpikir untuk bergabung dengan pasukan setengah santo dan menjadi sesepuh sementara. Yang terpenting, dia juga memiliki kesempatan untuk menyelamatkan KR. Meskipun Situ Lei pernah mengatakan kepadanya bahwa hanya orang suci, atau juga dikenal sebagai pembangkit tenaga tertinggi dunia, yang dapat membebaskan KR dari teknik penjara jiwa, dia masih memiliki secercah harapan bahwa seorang demi Sein dapat menyelamatkan KR. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang telah bergabung dengan Yun Qingyan, tidak berada di puncak kekuatannya saat dia menggunakan teknik itu pada KR. Mungkin, tekniknya lebih lemah daripada jika pembangkit tenaga listrik tertinggi itu berada di puncak kekuatannya. Banyak pikiran melintas di benak Duan Lingtian saat ini. Bagaimana jika itu benar-benar berhasil? Saya harus mengambil kesempatan. Klan Duan Kota Suci Turmalin adalah salah satu dari 3 pasukan setengah santo terkuat di kota, tetapi tanah miliknya tidak ada di kota. Itu terletak tidak jauh dari kota. Dibutuhkan dewa tertinggi yang belum sempurna paling lama 15 menit untuk melakukan perjalanan ke perkebunan klan Duan dari Kota Suci Turmalin. Tak perlu dikatakan, itu akan lebih cepat untuk dewa tertinggi menengah dan lanjutan. Sedangkan untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka hanya perlu beberapa tarikan napas. Hari ini, klan Duan menerima tamu istimewa. Lagi pula, tamu itu berasal dari Jadetide Heavenly Mansion, pasukan berpangkat suci. Utusan terhormat, saya, Duan Bing, menyambut Anda di klan Duan. Meskipun utusan dari Jadetide Heavenly Mansion bukanlah pembangkit tenaga listrik tertinggi, klan Duan tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Bahkan pemimpin klan dari klan Duan menyambutnya dengan hormat dan memperlakukannya dengan sopan. Duan Bing, pemimpin klan dari klan Duan, adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang lembut. Matanya jernih dan cerah, dan tatapannya ditentukan. Meskipun penampilannya lembut, dia juga membawa aura keagungan dan keganasan. Pemimpin klan Duan, utusan dari Jadetide Heavenly Mansion adalah seorang lelaki tua. Setelah melihat betapa sopannya Duan Bing, dia tidak bisa menahan senyum ketika berkata, "Pemimpin klan Duan, saya datang atas perintah atasan saya." The Jadetide Heavenly Mansion baru-baru ini menemukan Realm of Origin. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, ada cukup banyak harta karun di sana, dan banyak di antaranya adalah harta karun yang dicari oleh Jadetide Heavenly Mansion. Kali ini, Jadetide Heavenly Mansion berencana untuk bergabung dengan pasukan setengah santo dan menjelajahi Realm of Origin bersama-sama. Mata Duan Bing berbinar setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Namun, dia juga tahu bahwa akan ada syarat untuk memasuki Realm of Origin. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Dalam keadaan normal,
Jade Tide Heavenly Mansion tidak akan membiarkan orang lain memasuki Realm of Origin tanpa syarat apapun dan akan menjelajahi dan mengumpulkan harta karun di dalamnya sendiri. Ini sama seperti sebelumnya. Jika orang-orang Anda menemukan apa yang dibutuhkan Jade Tide Heavenly Mansion kami akan menukarnya dengan harta lainnya. Dengan demikian, Anda tidak akan menderita kerugian. Adapun harta yang tidak kami butuhkan, Anda dapat menyimpan apa yang Anda temukan, kata lelaki tua itu. Utusan terhormat, Duan Bing bertanya tanpa berbelit-belit, bagaimana dengan persyaratan bagi orang-orang yang memasuki alam asal? Di masa lalu, mereka yang memasuki Realms of Origins yang ditemukan oleh Jade Tide Heavenly Mansion harus memenuhi persyaratan tertentu. Terkadang, akan ada batas minimum dan maksimum untuk basis kultivasi mereka. Di lain waktu, peserta harus memahami 4 tahu langit dan bumi sampai tingkat tertentu. Ada juga saat-saat ada batasan usia. Singkatnya, ada berbagai macam kondisi. Oleh karena itu, Duan Bing kali ini tidak dapat dengan mudah menebak kondisinya. Pria tua itu juga menjawab tanpa berbelit-belit, tak perlu dikatakan, mereka tidak bisa menjadi pusat kekuatan tertinggi. Selain itu, mereka harus memahami pedang Dao ke tahap keempat. Duan Bing menarik napas tajam setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tahap keempat pedang Dao, bagaimana dengan Dao senjata lain? Duan Bing bertanya lagi. Tidak, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu pasti pedang Dao. Dao senjata lainnya tidak akan berfungsi. Kali ini, Jade Tide Heavenly Mansion memungkinkan Anda mencari pendatang di luar klan untuk membantu Anda. Rumah surgawi Jade Tide juga akan menghadiahkan kekuatan yang menemukan kita harta paling banyak yang kita butuhkan, dan hadiah akan diberikan oleh orang suci tertinggi dari rumah surgawi Jade Tide kita. Orang suci tertinggi, jantung Duan Bing berdetak kencang. Dia secara alami mengenal orang suci tertinggi dari Jade Tide Mansion. Pihak lain adalah salah satu penguasa alam petir suci. The Realm of Origin akan terbuka dalam 10 tahun sehingga Anda punya waktu untuk mencari seseorang yang memenuhi persyaratan ini. Sebelum waktunya habis, Jade Tide Heavenly Mansion akan mengirim seseorang ke sini untuk memilih orang yang Anda pilih untuk memasuki Realm of Origin. Bab 4490, Penatua Klan Duan. Tidak sampai utusan dari Jade Tide Heavenly Mansion pergi, Duan Bing, pemimpin klan dari Klan Duan, kembali ke akal sehatnya. Seseorang di bawah ranah pembangkit tenaga tertinggi yang memahami tahap keempat pedang Dao. Duan Bing berpikir sendiri dengan cemberut di wajahnya. Dalam keadaan normal, jika dewa tertinggi yang maju memahami salah satu dari 4 Dao langit dan bumi ke tahap keempat, mereka akan merasakan panggilan untuk masuk ke alam pembangkit tenaga listrik tertinggi. Sangat sedikit orang yang memilih untuk menunggu dan tidak menjawab panggilan. Ini tidak mengherankan karena hampir semua orang tidak akan menyerah pada kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dewa tertinggi tingkat lanjut yang tidak menanggapi panggilan dibagi menjadi 2 kelompok, mereka yang tidak memiliki potensi untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi dan mereka yang ingin menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi terlebih dahulu. Secara umum, jumlah yang terakhir jauh lebih sedikit daripada yang pertama. Lagi pula, ada banyak risiko yang melekat untuk menjadi top advance yang tiada taranya. Tuhan Yang Maha Esa, kesuksesan tidak dijamin. Di batas luar dan dunia segudang, jumlah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi bahkan tidak 10% dari jumlah pusat kekuatan tertinggi. Untuk alasan ini, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memahami 4 tahu langit dan bumi ke tahap keempat dan juga belum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Itu bahkan lebih sulit karena persyaratan kali ini adalah seseorang yang secara khusus memahami pedang Dao ke tahap keempat juga. Di klan Duan, ada 2 orang yang telah memahami salah satu dari 4 tahu langit dan bumi ke tahap keempat dan belum menjadi pusat kekuatan tertinggi. Meskipun mereka memahami Dao senjata, tidak satupun dari mereka memahami pedang Dao, mereka tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki tempat itu. Saat ini, di klan Duan, hanya ada 2 orang di bawah ranah kekuatan tertinggi yang memahami salah satu dari 4 tahu langit dan bumi ke tahap keempat. Dao senjata yang mereka pahami masing-masing adalah Dao tombak dan saber Dao. Kedua orang ini juga termasuk di antara orang-orang yang paling dekat dengan dunia dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi di klan Duan, dan mereka juga termasuk yang terkuat di antara rekan-rekan mereka. Mereka juga bisa dianggap sebagai pilar klan Duan. Sepertinya kita hanya bisa mencari bantuan dari luar, pikir Duan Bing pada dirinya sendiri. Pada siang hari berikutnya,
Duan Lingtian dan Tan Xiuteng meninggalkan penginapan dan makan siang di restoran terdekat. Mereka tidak perlu bertanya-tanya dan dengan cepat menemukan di mana klan Duan merekrut talenta di kota suci Turmalin hanya dengan mendengarkan percakapan di sekitarnya. Sebagai salah satu dari 3 pasukan demi Santo peringkat terkuat di kota suci Turmalin, perkebunan sampingan klan Duan di kota itu sangat besar meskipun hanya digunakan untuk merekrut talenta. Perkebunan utama dari banyak klan, yang bukan pasukan setengah Santo, di kota bahkan tidak bisa dibandingkan dengan perkebunan sampingan klan Duan. Di pintu masuk, seorang penjaga memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan sopan, "Tuan, apakah Anda di sini untuk mencari seseorang?" Sebagai anggota klan Duan, pasukan setengah Santo, penjaga tahu lebih baik daripada menilai orang dari penampilan mereka. Banyak orang terlihat biasa tetapi kuat dan tidak bisa diprovokasi. Karena itu, penjaga dan rekan-rekannya sangat sopan kepada orang yang mereka temui. Dengan ini, mereka tidak perlu takut secara tidak sengaja menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka singgung. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak. Saya mendengar bahwa klan Duan merekrut bakat di sini. Saya datang untuk bergabung dengan klan Duan." Penjaga itu menjadi lebih sopan setelah mendengar ini. Dia berkata, "Saya mengerti. Silakan masuk. Saya akan membawa Anda ke aula penilaian untuk tetua sementara. Selama Anda lulus penilaian, Anda akan dapat bergabung dengan klan kami." Meski Duan Lingtian tampak muda, penjaga itu tidak meremehkan Duan Lingtian. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah Duan Lingtian berusia puluhan ribu tahun di bawah penampilan mudanya. Ketika Duan Lingtian memasuki perkebunan samping, dia melihat tanaman dan bebatuan yang subur. Koridornya juga diaspal dengan indah dan memberikan kesan sederhana namun mewah. Setelah melihat reaksi Duan Lingtian, penjaga yang memimpin jalan berkata dengan sedikit senyum, "Ini dulunya adalah tanah milik klan yang kuat. Setelah klan itu dimusnahkan, tempat ini dibiarkan kosong untuk sementara waktu. Pada akhirnya, pemimpin klan kami memperolehnya dan mengubahnya menjadi harta sampingan klan kami." Meskipun penjaga itu tidak merinci, Duan Lingtian tahu bahwa banyak orang pasti iri pada klan Duan. Fakta bahwa klan Duan berhasil mendapatkan tempat seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, penjaga sedikit melambat dan berkata, "Tuan, orang yang bertanggung jawab atas tempat ini adalah seorang penatua dari Balai Penegakan Klan Duan. Dia memiliki temperamen yang buruk. Ketika Anda melihatnya, Anda harus sopan. Dia membenci mereka yang sombong hanya karena kekuatan mereka. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dalam keadaan normal, penjaga tidak akan mengingatkan mereka yang ingin bergabung dengan klan Duan. Namun, melihat bahwa Duan Lingtian santai dan tidak mengudara, terlepas dari kekuatan Duan Lingtian, dia berinisiatif untuk mengingatkan Duan Lingtian. "Terima kasih atas pengingat Anda," kata Duan Lingtian. Penjaga terus memimpin sambil bertanya, "Tuan, nama saya Duan Xiao." "Siapa namamu?" "Duan Lingtian," jawab Duan Lingtian dengan jujur. Dia tidak repot-repot menyembunyikan namanya kali ini. Dengan kekuatannya dan klan Duan, sangat sedikit orang yang berani mengincarnya. Mungkin, hanya seseorang dari klan Duan yang berani melakukannya, tapi kemungkinannya sangat rendah. Selain itu, cincin spasialnya akan hancur sendiri. Selama dia tidak mau, tidak ada yang bisa merebut hartanya. Klan Duan adalah pasukan setengah Santo, dan tidak mungkin anggotanya akan menargetkan tetua sementara untuk hartanya. Selain itu, dia bukan sembarang sesepuh sementara, tetapi dia adalah seseorang yang dekat dengan dunia dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. Setelah mendengarkan Tan Xiuteng, dia tahu dia akan sangat dihormati dan dihargai begitu dia bergabung dengan klan Duan. Duan Lingtian tidak hanya mengungkapkan namanya, tetapi penampilannya juga telah kembali normal. Dulu, dia harus bersembunyi karena dia cukup kuat. Sekarang, dia tidak perlu bersembunyi. "Nama belakangmu juga Duan." Duan Xiao berseru kaget. Kemudian, dia tertawa sebelum berkata, "Sepertinya kamu ditakdirkan untuk bergabung dengan klan Duan kami. Apakah Anda memilih klan Duan karena nama belakang Anda?" "Ya, itu salah satu alasannya," jawab Duan Lingtian dengan anggukan. Nyatanya, itulah alasan utama dia memilih klan Duan. Akhirnya, setelah memimpin mereka ke halaman belakang, Duan Xiao mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan menginstruksikan orang lain untuk memimpin Duan Lingtian dan Tan Xiuteng ke aula besar di halaman belakang. Sebelum pergi, Duan Xiao berkata sambil tersenyum,
Saudara Ling Tian, saya berharap dapat melihat Anda di klan kami. Meskipun Duan Xiao ditugaskan untuk menjaga perkebunan sampingan klan Duan di kota suci Turmalin, dia relatif kuat. Dia adalah dewa tertinggi yang maju, dan banyak tetua sementara yang lebih lemah dan tetua terhormat di klan bukanlah tandingannya. Karena itu, ketika dihadapkan dengan tetua sementara yang potensial dan tetua terhormat, dia memperlakukan mereka dengan setara. Baiklah, jawab Duan Ling Tian dengan sedikit senyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang Duan Xiao yang ramah. Sementara itu, orang yang memimpin Duan Ling Tian dan Tan Xiu Teng ke aula agak menyendiri. Dia tidak berbicara tidak perlu saat dia memimpin duo itu ke aula. Di halaman luar aula, seorang lelaki tua, yang tampaknya berusia lebih dari 70 tahun, sedang duduk di depan meja batu dan minum teh. Elder, aku membawanya ke sini, kata orang yang memimpin duo ini dengan hormat. Nyatanya, saat Duan Ling Tian menginjakkan kaki ke perkebunan samping, lelaki tua itu sudah tahu bahwa Duan Ling Tian ingin bergabung dengan klan Duan. Duan Xiao telah mengiriminya pesan sebelumnya. Disinilah klan Duan merekrut bakat sehingga dia tidak terkejut. Pria tua itu bangkit berdiri. Meski tubuhnya kurus, auranya kuat, dan tekanan yang dipancarkannya terasa seperti beratnya ribuan pound. Dengan aura ini, Duan Ling Tian menegaskan bahwa lelaki tua itu memang pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saat aura tersapu, ekspresi Tan Xiu Teng berubah drastis. Tubuhnya sedikit gemetar, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sebaliknya, Duan Ling Tian berdiri diam, sama sekali tidak terpengaruh. Pada saat yang sama, aura sengit melonjak dari tubuhnya. Setelah itu, ekspresi Tan Xiu Teng langsung mereda. Jelas, Duan Ling Tian telah membantunya mengurangi tekanan. Pedang Dao yang sangat kuat, kata lelaki tua itu setelah dia menarik energinya. Dia menatap Duan Ling Tian dengan kegembiraan yang nyaris tidak bisa disembunyikan. Apakah ada kebetulan seperti itu? Orang tua itu baru saja menerima pesan dari pemimpin klan dari klan Duan kemarin, menyuruhnya untuk mencari seseorang di bawah alam pembangkit tenaga tertinggi yang telah memahami pedang Dao ke tahap keempat. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kebetulan seseorang yang memenuhi persyaratan muncul hari ini. Pedang Dao-nya pasti di atas tahap keempat. Kita harus mengujinya sebelum kita tahu di tahap apa dia.